Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-ayah. Hadirin pemirsa yang berbahagia, subjek yang dibicarakan ayat ini tertuju kepada umat Islam, bahwa kamu adalah umat terbaik yang pernah dibangkitkan bagi kemaslahatan umat manusia. Paling tidak memiliki 3 ciri. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yakni senantiasa menyuruh berbuat kebajikan. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar, yakni mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 3 rangkaian karakter umat terbaik yang disebutkan Al-Quran. Ia tidak mungkin bisa menyuruh orang untuk berbuat kebajikan, tetapi ia sendiri tidak berbuat baik. Ketika ia menyuruh orang berbuat baik dan ia pun telah menapaki di jalan-jalan kebaikan, maka ajakannya itu akan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Dan tidak mungkin orang yang menyuruh berbuat baik dan ia telah menapaki jalan kebaikan, tetapi sehari-hari ia tidak membenci kepada kemunkaran. Orang-orang yang senantiasa menyuruh orang lain untuk senantiasa berbuat kebajikan, dengan sendirinya menuntut agar ia pun mencegah orang lain dari perbuatan yang munkar. Dan itu semata-mata dilakukan bukan atas nama kebesaran dirinya atau atas nama gengsinya sendiri, tetapi dilakukan karena tu'minuna billah, yakni beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dorongan keimanannya lah kepada Allah ta'ala, ia kemudian merefleksikan keimanannya kepada Allah ta'ala itu dengan jalan senantiasa menyuruh orang lain berbuat kebajikan, dan ia pun menjadi contoh dalam kebajikan itu. Dan selanjutnya ia senantiasa mencegah orang lain untuk berbuat kemunkaran. Hal yang perlu kita perhatikan bersama di dalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah caranya. Di dalam kedua hal ini kita tetap harus menggunakan cara-cara yang terbaik. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dan kemudian orang itu menjadi kapok. Bukannya berbuat kebajikan sesuai apa yang kita anjurkan, tetapi justru malah antipati karena disebabkan oleh cara kita yang tidak santun atau tidak pada tempatnya. Sebuah contoh yang sangat sederhana, misalkan saja di sebuah keluarga, seorang suami baru saja diberi kesadaran oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi kegiatan di masjid seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ketika suatu hari ia pergi ke masjid, ia lupa membawa HP dan tidak di silent. Ketika para jamaah dan ia pun ikut sholat berjamaah, di tengah-tengah sholat itu HP-nya ada yang menelpon, sehingga ringtone-nya terdengar oleh seluruh jamaah di masjid itu. Celakanya ketika selesai sholat, maka takmir masjid pun menasihatinya di hadapan para jamaah yang lain. Tidak selesai sampai di situ, ketika ia keluar dari masjid, maka orang-orang mengerumuninya dan mengatakan ini dan itu, yang intinya
ia adalah menjadi orang yang paling bersalah pada saat itu karena telah mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah dengan suara HP-nya itu. Rupanya kemalangan ia tidak hanya selesai di situ. Ketika berjalan pulang, istrinya pun terus mengomel kepadanya bahwa kamu telah berbuat sesuatu yang memalukan keluarga, bahwa engkau telah mengganggu seluruh jamaah di dalam kekhusyuan sholatnya karena suara ringtone HP yang begitu nyaring terdengar oleh seluruh jamaah. Sehingga orang ini menjadi putus asa dan begitu merasa bersalah yang sangat luar biasa. Keesokan harinya ia menjadi malas untuk pergi ke masjid dan ia terpikir olehnya bahwa ia akan pergi ke bar saja. Dan ketika ia sampai di bar, ia pun baru pertama kali pergi ke bar dan merasa grogi. Ketika ia memesan minuman kepada para pelayan, entah kenapa gelas yang telah dihidangkan di mejanya tersenggol dan tertumpah ke meja dan ke lantainya. Akan tetapi dengan sigap para pelayan di bar itu datang. Yang satu mengelap mejanya yang kena tumpahan minuman itu, kemudian yang satu datang lagi dan mengepel lantai yang kena tumpahan itu. Bahkan kepala pelayan itu mengatakan kepada orang ini bahwa, apakah baju tuan ada yang kena tumpahan air tadi? Maka kalau ada, kami pun akan membersihkannya. Bapak Ibu sekalian, orang itu kemudian merasa terenyuh dengan kesigapan, keramahan, dan pelayanan yang diberikan oleh para petugas bar itu. Dan singkat cerita, orang ini akhirnya kemudian menjadi rutin datang ke bar itu, ikut dansa-dansi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa untuk menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan yang munkar pun perlu dengan cara-cara yang terbaik agar orang tidak merasa tersinggung. Dan bisa kita lihat dari cerita ini, karena pelayanan di bar yang begitu sigap, yang begitu ramah dan begitu menarik perhatian orang ini, kemudian menjadi rutin datang ke bar itu dan ikut-ikut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tentu saja ini merupakan sebuah kekeliruan di dalam cara kita mengajak kepada orang untuk berbuat kebajikan. Jangan sampai hanya karena keegoisan kita, karena kita merasa diri paling benar dan menyepelekan orang lain, kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Karena perbuatan itu kemudian telah menjerumuskan orang ke neraka, seperti hanya di dalam cerita ini. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita, di sekup yang paling kecil sekalipun, kita bisa menerapkan tanhauna anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik, sehingga tidak membuat orang lain tersinggung dan tidak membuat orang lain putus asa untuk senantiasa menapaki di jalan-jalan kebaikan. Semua itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Kewajiban kita adalah mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Akan tetapi memberi hidayah kepada hati seseorang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar juga selalu diikuti dengan tu'minuna billah. Tu'minuna billah di sini mengisyaratkan agar kita senantiasa beriman, takut kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dan agar Allah Ta'ala menurunkan hidayah kepada orang yang kita ajak kepada kebaikan dan kita cegah daripada kemunkaran. Insya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kita. Niatkan bahwa kita berbuat baik hanya demi keriduan Allah Subhanahu wa taala, tidak atas dasar untuk kebesaran diri kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.